pagi sahabat penghobi bonsai, khususnya penghobi pemula. Ketemu lagi dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai, channelnya belajar dan berbagi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat berbahagia bersama keluarga. Dalam video kali ini saya akan mendokumentasikan sedikit proses belajar saya. Seperti yang kawan-kawan lihat di belakang saya ini adalah sebuah pohon loa ya, sebesar paha. Pohon ini sudah saya tanam sekitar 2 tahun yang lalu ya. Dari semula hanya 3 jari sampai jadi segini, ini 2 tahunan. Ini saya los di belakang rumah, jadi tidak sempat saya rawat secara intensif. Nah kemarin karena sudah terlalu rimbun, karena sudah terlalu mengganggu pemandangan, jadi kemarin saya potong menjadi 3 bagian ya, dari atas sampai bawah. Saya sisakan segini karena yang pokoknya ini masih saya rawat akarnya, saya bikin perakaran. Rencananya loa ini akan saya bentuk sebagai bonsai formal ya. Pagi ini saya tidak akan membahas tentang bakalan yang indukan ya. Jadi saya akan membahas tentang potongan dari bakalan ini. Potongannya lebih besar dari lengan ya. Ini kalau dibuang ini kasihan. Jadi memanfaatkan yang kira-kira bisa dimanfaatkan, yang kira-kira bisa ditanam kembali. Mari kita belajar menanam kembali, belajar untuk membudidayakan. Jadi kira-kira ini panjangnya sekitar 1 meteran ya. Keseluruhan pohon semula hampir 3 meteran ya. Potongan yang paling atas ini juga ada. Ini potongan yang paling atas belum saya bersihkan ya. Rencana saya akan membahas ini dulu karena keterbatasan waktu. Oke. Dalam video kali ini saya ingin belajar untuk menanam bakalan loa ya, dengan metode pecah batang. Jadi menurut literatur yang saya baca atau video yang saya tonton di YouTube pada channel-channel belajar bonsai, metode pecah batang adalah metode yang paling efektif untuk membuat kaki pada bonsai. Jadi kalau dalam bonsai seperti yang mungkin sudah teman-teman ketahui, sudah teman-teman pelajari, kaki itu sangat penting dalam pembentukan sebuah bonsai karena menentukan karakter dari pohon bonsai itu sendiri. Ikuti terus videonya, alat-alat dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan, kemudian ikuti juga prosesnya sampai penanaman di media tanam, atau nanti mungkin saya akan langsung tanam di ground. Loa ini menurut saya untuk belajar lumayan cepat, lumayan efektif karena proses pembesarannya juga cepat, apalagi ketika sudah di los di ground. Karakternya juga mudah dibentuk. Jadi loa ini saya rekomendasi untuk belajar. Untuk saya sendiri saat saya memulai belajar untuk membuat sebuah bonsai, saya menggunakan bahan dari keluarga ficus atau keluarga beringin seperti loa ini sendiri, dalam bahasa latinnya Ficus racemosa ya kalau tidak salah. Kemudian ada juga beringin ya seperti iprik, beringin dolar, ada beringin kimeng ya. Itu paling mudah dalam pembentukannya dan perawatannya karena tahan terhadap perubahan kondisi. Ikuti terus Taksaka Channel, ikuti terus video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus bisa membagikan konten-konten yang bermanfaat, menginspirasi. Jangan cari yang tidak ada, gunakan yang bisa digunakan. Jangan keterbatasan menjadi problem dalam belajar. Oke, mari kita ikuti. Lanjut. Sahabat kawan-kawan bonsai pemula, jadi saya sekarang sudah ada di meja kerja saya ya, sama anak saya nih sambil ngomong ya. Saya lanjutkan dengan alat dan bahan yang diperlukan dalam video kali ini. Ini ada gunting seperti biasa, kemudian ada catok yang siap menemani, kemudian sikat gigi bekas, kemudian saya ada palu di sini untuk memukul ya, memasukkan sekat pada pecahan batang. Kemudian selanjutnya ada gergaji kecil, kemudian cutter, ada golok ya ini ya, yang diperlukan nanti dalam proses memecah batang ya. Oke. Dan yang terakhir ada gergaji yang besar untuk ganjalnya ya, untuk ganjalnya dalam pecahan batang itu saya gunakan ini potongan cabang dari pohon yang sama, oke, untuk mengganjal bagian dalam dari pecahan batang. Jadi itu saja alat dan bahan yang saya persiapkan untuk video kali ini. Simak terus video ini sampai selesai, oke? Oke kawan-kawan sahabat bonsai pemula yang berbahagia, jadi kita lanjutkan video ini dengan proses memotong bahanan bonsai loa. Jadi rencana ini akan saya potong ya menjadi 3 bagian ya. Jadi kita dapat 3 bahanan. Jadi masing-masing bahan akan saya pecah batangnya, kemudian kita tanam selanjutnya di ground. Mudah-mudahan ini berhasil dan kita dapat 3 bahan loa ya. Ya jadi pertama-tama saya akan garis dulu menggunakan pulpen ya. Jadi pulpennya nggak ada rumahnya. Ini saya akan kira-kira saja potong bagian pertama, kemudian bagian yang kedua. Langsung kita potong aja jadi 3 bagian, oke.
Oke, sudah putus satu bagian. Kita lanjut bagian yang kedua ya. Oke, sudah juga kita punya 3 bahanan ya. Baik kawan-kawan, sahabat pemula bonsai, masih di Taksaka Bonsai Channel. Jadi setelah saya potong, ini kita dapat 3 bahanan. Untuk proses pecah batang, saya akan membagi penampang ini menjadi 1, 2, 3, 4 pecah ya, jadi 8 bagian. Oke, baik, pertama-tama saya akan tandai dengan pensil ya. Kira-kira saja saya ambil 1, 2, oke, 3 dan 4. Oke, jadi seperti itu kurang lebih. Kita lanjut dengan yang kedua. Jadi tetap ingat posisi atas dan bawahnya ya, karena kalau loa sih biasanya menurut saya tidak bisa ditanam terbalik ya, tidak seperti pohon serut yang bisa ditanam terbalik atau pohon-pohon lain yang bisa ditanam terbalik. Saya pecah lagi menjadi 8 kaki, jadi 4 potongan ya. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut memecah batangnya. Oke, saksikan terus videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Oke. Sebelum kita melakukan proses pecah batang, kita persiapkan dulu ganjal untuk membuat pecahan batang tersebut nanti agak merekah ya. Jadi kita tambahkan ganjal di titik tengah pecahan batang yang akan kita buat nanti pada bahanan ini. Saya akan bentuk pertama-tama ini potongan cabang yang saya tadi tunjukkan. Saya akan bentuk sedikit mengerucut ya, agar nanti pecahan batangnya bisa merekah dengan baik. Oke. Dan dalam proses memasukkan ke dalam pecahan batang, karena ini lumayan besar, agak mudah jadinya nanti ya. Saya akan bentuk mengerucut dengan menggunakan golok ini. Oke, jadi kira-kira sedemikian aja. Kalau memang dirasa masih kurang, nanti kita bentuk lagi. Oke, baik sahabat Taksaka Bonsai Channel, tadi sudah kita siapkan ya 3 bahan ini. Lanjut aja prosesnya ke proses pecah batang ya. Untuk selanjutnya kita tanam ke ground yang sudah saya siapkan. Oke, ikuti terus videonya. Ingat like, komen, dan subscribe, berikan masukan dan saran agar channel ini terus berkembang dan memberikan konten-konten yang menarik, tentunya menghibur dan menginspirasi teman-teman dalam belajar bonsai. Kita lanjutkan. Kita akan memecah batang ini dengan menggunakan golok ya, mengikuti acuan garis yang kita buat tadi. Tetap lakukan kegiatan ini dengan hati-hati. Tetap ingat keselamatan teman-teman, karena kita menggunakan alat-alat yang tajam ya. Oke, jadi udah ya kawan-kawan. Nah, seperti itu ya. Rekahannya juga sudah kira-kira 10 cm. Kita lanjutkan aja dengan menancapkan ganjal ini ke titik pusat pecahan batang. Tujuannya agar pecahan ini merekah, jadi agak terbuka, agak merekah ya. Kita langsung aja kita tancapkan ini dengan menggunakan palu. Oke, jadi teman-teman, ini sudah ya. Ternyata tadi ganjalnya
terlalu besar, jadi saya ganti saja dengan yang lebih kecil. Merekahnya sih menurut saya kurang ya, karena yang saya gunakan ini kekecilan, terlanjur sudah saya ketok, sudah masuk, jadi nggak bisa dicabut lagi. Jadi saya biarkan saja. Ini sudah lumayan ya, ada pembesaran di bagian bawah. Jadi harapannya nanti akar akan tumbuh di bagian masing-masing pecahan. Jadi kita bisa lanjutkan dengan proses pembentukan akar agar mendapatkan akar yang keliling ya. Karena satu syarat untuk bonsai dengan bentuk formal adalah akar yang keliling. Jadi kira-kira sekian, kita lanjutkan dengan bahanan yang kedua, oke? Oke, sudah dua ya. Saya buatkan lagi ganjal yang lebih kecil karena yang tadi sepertinya kebesaran. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah ini teman-teman, ini lebih bagus ya dari yang tadi. Jadi kekahannya agak kelihatan. Nanti sisanya kita potong aja. Kita ratakan dengan potongan yang besar, oke? Oke, sudah ya. Nah selanjutnya, karena nanti kita akan tanam seperti biasa dalam bahanan manapun, jika akan baru mulai menanam untuk bahanan yang tanpa akar sama sekali, tetap kita bersihkan bagian kambiumnya ya. Karena bekas potongan ini kadang-kadang menyebabkan pembusukan kalau tidak rata. Jadi kita ratakan dengan cutter, kita bersihkan aja. Jadi terima kasih sudah mengikuti terus video kali ini di Taksaka Bonsai Channel. Nanti saya akan lanjutkan untuk bahanan yang ketiga. Kemudian kita langsung saja nanti teruskan ke penanaman bakalan ini. Jadi ikuti terus sampai selesai. Tetap belajar dan berbagi, tetap semangat, tetap senyum. Jangan cari yang tidak ada karena akan ketemu. Gunakan yang bisa digunakan, jangan keterbatasan menjadi problem dalam belajar. Oke, setelah ini saya akan lanjutkan ke bagian penanaman. Terima kasih, salam bonsai pemula, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai Channel. Ya. Oke kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai, channelnya belajar dan berbagi sebagai catatan dan dokumentasi dalam belajar bonsai. Nah sekarang kita sudah ada di bawah nih, di kebun. Jadi sudah ada 3 bis yang saya buat sebelum melanjutkan penanaman. Jadi ada juga videonya, catatannya dan dokumentasinya di video saya yang berikutnya. Jadi tonton terus channel Taksaka Bonsai, like, komen, dan subscribe, dan bagikan di media sosial kawan-kawan sahabat pemula dalam hobi bonsai. Oke. Jadi ini bakalannya juga sudah saya bawa. Ada 3 bis juga yang sudah saya buat untuk ground. Karena saya langsung tanam di tanah ya, tapi dengan media pasir halus, pasir kali halus di atasnya, jadi agar aman. Oke, ini karena intensitas hujan juga sudah berkurang, jadi kemungkinan besar saya akan melakukan penyungkupan. Oke, jadi terus kita langsung tanam saja di base ya. Ini alat yang saya gunakan yaitu ada golok ya, kemudian tali plastik untuk mengikat sungkup, plastik sungkup, plastik es bekas. Oke, karena base juga sudah siap, langsung saya tanam ya di base yang sudah dibuat sebelumnya. Oke. Nah sebelum menanam ada sedikit saran untuk teman-teman kawan-kawan pemula. Jadi agar menjaga pertumbuhan akar menyebar ke samping agar tidak ke bawah. Jadi saya di sini menggunakan tutup cat bekas ya. Jadi apapun yang bisa digunakan, yang penting tidak beresiko dimakan rayap karena akan dapat membahayakan juga untuk bakalan bonsai yang kawan-kawan tanam. Jadi saya letakkan aja seperti itu di atas ground ya. Saya isi dengan sedikit media di atasnya dulu. Ya, ambil di ground sebelah karena belum sempat cari pasir kayu lagi karena sudah habis ya. Oke, saya letakkan aja seperti ini. Posisi di tengah-tengah. Jadi pastikan dia seimbang seperti itu. Oke, jadi saya timbun lagi kira-kira ke dalam 5-10 cm ya. Perhatikan juga musim tanam, pada saat musim kemarau, paling tidak untuk jenis loa ini saya tetap melakukan penyiraman ya. Tapi kalau musim penghujan,
mungkin agak kurang intensitas penyiramannya. Yang penting pastikan media itu tidak terlalu kering. Jadi kira-kira seperti demikian ya. Sekarang saya tinggal sungkup ya, karena intensitas hujan juga sudah mulai berkurang, jadi saya sungkup dengan plastik sungkup. Jadi saya cukup seperti itu saja. Loa sendiri saya tidak menggunakan metode full sungkup ya, jadi yang penting bakalan ini terbungkus bagian atasnya, karena loa juga lumayan cepat menurut saya dalam proses pertumbuhan. Jenis Ficus sendiri kebanyakan lebih cepat dalam pertumbuhan akar-akar, kemudian pertumbuhan tunas untuk bakalan yang baru. Jadi kawan-kawan taksaka bonsai, sahabat taksaka bonsai, sahabat pemula dalam hobi bonsai, jadi kira-kira seperti itu ya proses stek batang loa ya, dengan metode pecah batang untuk membentuk perakaran yang keliling. Kemudian untuk selanjutnya kita tunggu ini hidup dulu, semoga hidup. Untuk selanjutnya kita tata akarnya jika sudah tumbuh, kemudian dilanjutkan dengan proses-proses selanjutnya. Oke, 2 bakalan lagi nanti saya akan tanam belakangan, karena ini juga sudah sore ya, jadi cahaya juga sudah tidak bagus untuk kamera. Dan kebetulan juga ini memori handphone saya juga sudah mepet, jadi kita akhiri saja. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Jangan patah semangat, tetap belajar. Ingat pesan dari Taksaka Bonsai, jangan cari yang tidak ada karena tidak akan ketemu. Gunakan yang bisa digunakan. Jangan keterbatasan menjadi problem dalam belajar. Ingat, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya Iksa undur diri. Salam Taksaka Bonsai, salam satu hobi. Semangat!